Halo teman-teman, bertemu lagi bareng gue Zakir. Dan kali ini gue nggak bikin konten tentang camping ataupun tentang podcast ataupun tentang naik gunung. Tapi ini adalah salah satu konten baru di channel gue. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih. Dulu-dulu sebelum gue kontennya camping, gue sempat bikin juga konten kayak gini. Dimana di konten ini gue bakal bercerita tentang hal-hal menarik, hal-hal yang misteri dan tragedi-tragedi yang ada di dunia ini. Dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa menginformasikan buat teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Kejadian ini yang bakal gue sampaikan terjadi di negeri Jerman, tepatnya pada tahun 1980-an. Sebelum ke kejadiannya, mari kita dari awal dulu bercerita. Pada tahun 1950, lahirlah seorang bayi cantik yang diberi nama Mariana Bachmer, yang kemudian bakal gue panggil Anne. Mariana ini atau Anne ini dibesarkan oleh orang tua yang bercerai. Untuk zaman sekarang mungkin dibilangnya orang tuanya dia tuh broken home ya, karena orang tuanya bercerai. Dan dia ikut dengan ibunya. Ya, Anne ini sedikit nakal pada saat itu ya, karena dia di usia 16 tahun dia sudah hamil. Tapi ketika anaknya lahir itu dia tidak membesarkannya, tapi dia memberikannya kepada orang lain untuk diadopsi. Dan kemudian di usia 18 tahun, Anne kembali hamil oleh pacarnya yang tidak bertanggung jawab. Dan Anne pun harus melahirkan anaknya ini tanpa seorang suami atau pasangan. Namun naas, beberapa hari sebelum Anne melahirkan, Anne sempat diperkosa oleh beberapa orang. Untungnya bayi ini lahir dengan keadaan selamat. Namun kembali, Anne tidak membesarkan anaknya ini, melainkan dia memberikannya lagi untuk diadopsi pada orang lain. Mungkin ya tadi alasannya dia belum sanggup untuk membesarkan anaknya. Nah, namun di tahun 1973 Anne ini kembali hamil dan dia melahirkan seorang bayi cantik yang dia beri nama Anna Bachmeier, yang sesuai dengan nama pendek dia, Mariana. Jadi Ana, seperti itu. Gue susah banget ya nyebut nama ya. Dia itu anak yang aktif dan ceria, ya nurutlah sama ibunya. Nah, pada tahun 1980 tepatnya pada bulan Mei, Ana ini bertengkar dengan ibunya. Bertengkar hebat sampai Ana itu bolos sekolah dan dia kabur dari rumah. Ana pun menghilang. Ana panik mencari anaknya ini kemana, sampai dia lapor polisi. Dan polisi pun tidak tahu ini si anak kemana gitu. Beberapa hari menunggu tidak ada kabar dari anaknya. Hingga pada suatu waktu pihak kepolisian kembali mendatangi rumah Anne dan memberi kabar bahwa anaknya itu telah meninggal dunia. Jenazahnya ditemukan di dalam kardus di tepi kanal. Sungguh-sungguh mengenaskan. Anne terkejut, dia shock dan depresi. Dia mengurung dirinya sendiri dalam rumah, larut dalam kesedihannya beberapa hari, beberapa minggu kemudian. Nah, pihak kepolisian pun mengusut kejadian ini, yang kemudian mereka menangkap satu orang pelaku, yaitu Klaus Grabowski, seorang pria berumur 35 tahun, merupakan seorang tukang daging yang kebetulan juga adalah tetangga dari Anne. Nah, kenapa polisi bisa tahu Klaus itu pembunuhnya? Karena sebelumnya polisi mendapatkan laporan dari tunangannya Klaus bahwa tunangannya itu telah membunuh seorang gadis muda yang kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam kardus dan dia buang di tepi kanal. Nah, dari laporan itulah polisi meng-cross check di tepian kanal itu, ternyata memang ada mayatnya Anna dan dan mereka bawa pulang jenazahnya itu dan laporkan ke Anne seperti yang gue sampaikan tadi. Dan Klaus pun ditangkap, dia pun disidang. Pada sidangnya yang ketiga ini, Anne dengan tegar, dengan perasaan marah, dengan perasaan benci, dia datang ke persidangan di mana Klaus akan disidang dan divonis pada saat itu. Seluruh ruangan persidangan ramai oleh yang hadir, banyak yang menyaksikan. Karena ini sebuah kasus yang bisa dibilang benar-benar fenomenal sekali. Nah, di persidangan nih si Klaus sempat membela diri, membuat alibi bahwa kejadiannya tidak seperti itu. Klaus itu memberikan alibi bahwa anak duluan lah yang membuat Klaus membunuhnya gitu. Jadi Klaus bilang
si Ana ini dia memeras Klaus agar memberikan sejumlah uang entah itu berapa kepada Ana. Jika tidak memberikan uang tersebut, Ana akan melaporkan kepada ibunya bahwa dia telah dilecehkan oleh Klaus. Klaus yang marah kemudian dia membunuh Ana dan membuang mayatnya seperti yang tadi gue ceritain. Namun alibi dari Klaus ini dibantah oleh pihak kepolisian karena memang bukti-bukti mengarah ke tindakan pencabulan dan kekerasan juga pembunuhan oleh Klaus. Tidak seperti yang Klaus bicarakan. Oke, lanjut ke persidangan. Ketika Klaus akan disidang dan Ana sudah memasuki ruang sidang, tiba-tiba Ana mengeluarkan pistol dari balik pakaiannya. Kejadian ini begitu singkat dan tidak sempat dihentikan oleh orang-orang yang ada di persidangan itu, termasuk pihak kepolisian ya. Ana mengeluarkan pistolnya dari pakaian, dia tembakan ke Klaus dari belakang dan Ana mengucapkan, "Ini untukmu Ana." Der. 7 tembakan bersarang di punggung Klaus dan Klaus pun meninggal tiba-tiba dengan kaget. Suasana sidang pun menjadi riuh, ramai, heboh sekali. Ana pun segera diamankan oleh pihak kepolisian. Berita tentang Ana yang membunuh Klaus di persidangan ini sampai ke media-media di Jerman. Bahkan beberapa media di luar negeri pun meliput kejadian ini dan menjadi salah satu fenomena yang baru mungkin di dunia, khususnya di Jerman lah kejadian ini gitu. Nah, dengan tragedi ini ada orang-orang yang pro dengan Ana, apa yang dilakukan Ana ini benar karena dia membela anaknya gitu. Ada juga yang kontra karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ana ini main hakim sendiri gitu, harusnya menunggu persidangan ya gitulah. Pada 2 November 1982, Ana ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Klaus. Namun jaksa kemudian membatalkan dakwaan ini dan bernegosiasi selama 28 hari untuk kasus Ana ini. Yang akhirnya Ana tetap divonis 6 tahun penjara, namun bukan tuduhan karena membunuh Klaus tapi kepemilikan senjata ilegal. Dan belum di situ aja nih keberuntungan Ana ini ya. Apa keringanan hukum yang Ana terima ini. Setelah dia divonis 6 tahun penjara, kemudian dia mendekam di penjara dan ternyata Ana cuma menjalani 3 tahun hukumannya karena ya tadi ada keringanan yang diberikan oleh pihak pengadilan kepada Ana. Setelah bebas, Ana kembali menjalankan kehidupannya seperti biasa. Pada 1985 dia menikah, kemudian pada tahun 1988 dia ikut suaminya pindah ke Nigeria. Namun tak lama dia harus bercerai dengan suaminya dan pindah ke Sisilia. Setelah dia pindah ke Sisilia, dikarenakan dia didiagnosa menderita penyakit kanker, akhirnya dia pun pulang ke Jerman dan dia menghabiskan waktunya di Jerman sampai dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa karena kanker pankreas yang dideritanya pada tahun 1996, tepatnya pada tanggal 17 September. Dan Ana dimakamkan di samping makam anaknya Ana berdampingan. Kisah Ana ini juga sempat dibuatkan bukunya, juga ada yang membuatkan film tentang kejadian Ana ini. Karena ya memang apa yang dilakukan Ana ini sebuah tindakan yang baru pada saat itu dan saat sekarang juga mungkin akan hal yang baru ya. Dimana seorang ibu yang menuntut keadilan karena putrinya telah dibunuh. Nah, menurut teman-teman, apa yang dilakukan Ana ini salah atau benar? Silakan tulis di komentar, silakan berpendapat dengan bijak. Dan sekian cerita yang bisa gua sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian semua. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Ciao.